yang setia. Hosiana bagi Allah kami yang baik. Hosiana bagi Allah kami yang dahsyat. Hosiana bagi kesetiaan-Mu ya Tuhan. Hosiana buat kemurahan-Mu bagi kami. Hosiana buat kemenangan yang Engkau berikan buat kami. Hosiana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami gereja mau meninggikan Engkau Tuhan. Ya laba 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 ya laba ya laba ya. Hosiana buat kesetiaan-Mu. Laba 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 ya laba ya. Laba 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 ya laba muri. Ya laba 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 ya laba laba ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Kau setia buat kami. Betapa mulianya hadirat-Mu ya Tuhan. Betapa mulianya hadirat-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu jiwa kami dipulihkan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru bagi kami. Di dalam hadirat-Mu jiwa kami menjadi tenang. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Di dalam hadirat-Mu pengharapan kami menjadi kuat. Di dalam hadirat-Mu kami tidak menjadi gentar. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Kau menyediakan yang haleluya. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh mengalami kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengalami anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau
firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan datang dalam hadirat Allah. Kita akan memuji Dia. Di dalam hadiratnya kita dipuaskan, kita dibebaskan. Kita semua menerima berkat yang baru, sukacita yang baru, kemenangan yang baru hari ini. Haleluya. Hanya Tuhan jawaban yang kita perlukan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan Dia baik. Pujilah namanya yang kudus, pujilah namanya yang mulia, serukanlah namanya. Tuhanlah kemenangan kita, Tuhanlah kemenangan, sumber kemenangan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kelepasan, yang memberikan kekuatan. Karabaya masyana lama-lama 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 ya. Higere de begoria lama-lama de begoria lama-lama lama-lama. Saat kami datang di hadirat-Mu, saat kami datang menyembah, Engkau mencurahkan roh-Mu, Engkau mencurahkan hati-Mu, Engkau mencurahkan isi hati-Mu buat kami. Engkau membimbing kami, Engkau mengajar kami. Yang lemah dikuatkan di dalam hadirat-Mu, yang sakit disembuhkan di dalam hadirat-Mu. Oh Tuhan, yang lemah dikuatkan dalam hadirat-Mu. Pengharapan kami semakin kuat, iman kami semakin kokoh. Kami mengiring Tuhan dengan setia. Lama-lama jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini kami rasakan. Lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini kami rasakan. Tidak ada satupun yang terluput, tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap kami mengalami jamahan-Mu. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan hadirat-Mu, curahkan hadirat-Mu bagi kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi Allah yang membebaskan kami, hosana bagi Allah yang membebaskan kami, hosana bagi Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami. Oh hosana, 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 hosana. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah hati kami Tuhan, selidikilah batin dan hati kami. Sekarang mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku
tertuju padamu. Kami cinta Engkau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat, menikmati kehadiran-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ujilah aku Tuhan. Amin. Ujilah aku. Biarlah pagi hari ini Tuhan melihat setiap hati kita. Haleluya. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hatiku dan amin, amin. Mataku tertuju padamu Tuhan, kami cinta Engkau. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin Tuhan, aku ingin selalu dekat pada, menikmati kehadiran-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku muliakan. Pagi hari ini kami memuliakan Engkau Tuhan. Kau layak ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi kemenangan yang Kau berikan buat kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Ketika pemazmur menyanyikan lagu ini, selidikilah aku ya Tuhan, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Lalu pemazmur melanjutkan, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ketika Tuhan menyelidiki hati kita, ada beban, ada hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Ini yang pemazmur katakan, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan memberitahukan hal-hal apa yang ada dalam hati kita, ketika kita mengatakan ujilah aku Tuhan, cobalah aku, biarlah kita meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah yang memampukan kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Sebab hanya Tuhanlah yang memampukan kita untuk berdiri teguh di dalam kebenarannya. Haleluya, haleluya. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Tuhan, kami cinta Engkau. Aku cinta padamu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu, hadirat-Mu yang memampukan kami Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu,
hadirat-Mu. Lebih lagi kita katakan dengan segenap hati kita, pujilah Aku. Ya Rabbana nama-nama ini berikan nama-nama. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Oh, aku rindu hadirat-Mu. Aku ingin selalu dekat padamu. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk. Dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana buat kemenangan yang Kau berikan. Hosana buat Roh-Mu yang dicurahkan bagi kami. Hosana bagi Allah kami. Oh, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi. Amin, amin. Tuhan, kami dengan segenap hati meninggikan Engkau. Oh, lebih lagi katakan dengan segenap hatimu, ku nyanyi hosana. Hosana. Ya ralaba ya daba keroye ya ralaba. Terpujilah Tuhan yang menjawab doa-doa kami. Terpujilah Tuhan yang tidak menolak kami. Terpujilah Tuhan yang membuka tangannya buat kami. Terpujilah Tuhan yang memberkati kami. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak
Hosana, 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 Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Allah kita. Hosana bagi Raja segala raja. Hosana, 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 Hosana. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita lebih lagi tinggikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Katakan Hosana buat kebaikannya, katakan Hosana buat kebesarannya di dalam hidup kita. Oh, dia layak dipuji, dia layak disembah, dia layak terima pujian. Oh, mereka mana-mana masana lama-lama Mari kita tetap terhubung dengan Tuhan. Ambil waktu secara pribadi bersyukur kepada Tuhan. Kita bakal jiwa kami bersyukur ya Tuhan. Jiwa kami bersyukur kepadamu ya Allahku, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Hosana bagi Allah yang mulia, Hosana bagi Allah yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu digenapi di dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu digenapi di dalam hidup kami. Oh Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kami, Tuhan jadikan nyata di dalam setiap kami. Kebesaran-Mu sungguh terbukti ya Tuhan. Hari demi hari kami lalui, kami melihat campur tangan-Mu. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu. Kami melihat Engkau setia, kami melihat Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku artikan, Kau layak disembah. Mari saudara-saudara, kami ajak untuk menyembah lebih dalam lagi. Nyanyi, teriakan hosana. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah. Dia boleh dia rama-rama dan Tuhan Kau layak. Lebih lagi, lebih lagi. Ya, kata hosana. Hosana. Yes Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Orang sakara bayar abasi. Mereka tukur ya Rabu. Ya Rabu. Kau yang disembah, Kau yang dimuliakan, Kau yang disembah. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Sembah, 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 sembah dalam roh dan kebenaran. Resta Karabase. Sembah Rabatan Sakarabu. Yesus Sakarabaya Rama. Rabatan Rabase. Rika Sakarabu Yarabara. Sel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 
Hosana bagi dia, Hosana bagi Yesus. Orabalalalamase, Yarabasebo, Urabalalalamalo, Rakatakarabalabalabalamasebo, Ramanamanamase, Rika Protokole Yarabasakarabayaraba, Yalalalamo, Yalalalabalabalamo, Yalabalabalabalabasikiaraba, Rigrabo. Haleluya. Tuhan, pagi ini kami sungguh merasa bersyukur karena hati kami, roh kami, jiwa kami Kau penuhi dengan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama lagi. Kami percaya semua ini karena Engkau memperkenankan kami. Kami butuh perkenanan-Mu. Tuhan, pagi ini kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pagari dengan tembok-tembok perlindungan Tuhan. Ada tembok kasih karunia Tuhan. Ada tembok anugerah Tuhan. Ada tembok malaikat-malaikat Tuhan. Ada tembok doa-doa Tuhan. Darah Kristus membungkus setiap kami, sehingga kami terhindar dari setiap apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Virus, kuman, bibit penyakit yang mematikan mati dalam nama Tuhan Yesus. Tidak mampu menyentuh kehidupan kami. Karena ini adalah gereja-gereja-Mu Tuhan. Gereja yang selalu tertuju pada nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami mulakan ibadah ini Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani. Kami percaya urapan-Mu turun, perkenanan-Mu turun, sehingga kami boleh memuliakan dengan bebas. Saat ada kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ ada kebebasan, di situ ada kelepasan, di situ ada kesembuhan. Karena Roh Allah bekerja di dalam setiap hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dimuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Tuhan Yesus dahsyat. Selamat datang buat yang pertama kali datang setelah sekian bulan kita tidak bersama-sama. Sukacita yang baru tetap ada buat kita semuanya. Haleluya. Bapak Ibu yang capek boleh duduk, yang masih kuat boleh berdiri meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan kekuatan kita. Haleluya. Kaulah kuatku. Haleluya. Sekalipun ada musuh, sekalipun ada rintangan, sekalipun ada tantangan, Tuhan tetap kekuatan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Kau gunung batu kami. Sama-sama katakan haleluya. Meskipun musuh
Haleluya. Beribu Rapa di sisiku, beribu Rapa di kiriku, berlaksana janji Tuhan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti dirimu. Aku kebanggaanku, batu dan kesalahan kuat tanganmu. Haleluya. Perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Saya melihat ada sukacita yang dahsyat bagi setiap kita. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan, kita tahu sungguh ada Yesus. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu Rapa di kiriku, beribu Rapa di kiri, berlaksana di sisa kananku. Amin. Ku tahu janjimu. Amin. Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada Yesus. Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Tuhanlah sumber kemenangan kita. Tuhanlah sumber kemenangan kita. Tangan Tuhan cukup kuat. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Amin. Takkan pernah, katakan dengan imanmu. Haleluya. Pada dirimu. Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku. Dialah gunung batu kita. Amin. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Sumber kemenangan, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku. Haleluya. Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Tuhan, Kaulah gunung batu kami. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Dahsyat. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan kita, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yeay.
pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk Tuhan kita dahsyat, kehadirannya datanglah, mari bersyukur dengan bersuka, dengan bersuka. Dia bantu keselamatan, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Yeay, haleluya. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Kau Tuhan kami yang besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur pada. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja Maha Besar, Yesus Raja Maha. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Oh, kita punya Tuhan yang besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan amin. Tuhan kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan, kita punya Tuhan yang besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya, amin, di antara segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, amin, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa, amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, haleluya, dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat
Tuhan Yesus. Yesuslah Sang Raja yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh silahkan duduk dalam hadirat Allah. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisai kami. Saat badai hidup datang, Tuhan yang besar adalah perisai kami. Firman-Mu membuat jiwa kami tenang. Firman-Mu membuat kami pulih. Firman-Mu memampukan kami berdiri kembali. Firman-Mu menjadi kekuatan kami Tuhan. Di tengah badai sekalipun kami menjadi kuat, sebab firman-Mu yang menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami buat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu, firman-Mu di dalam firman-Mu tenangkan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalam pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan, amin, yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu. Sekali lagi bukan berdiri, amin. Kami berdiri di atas perjanjian Tuhan. Kami berdiri di atas kebenaran. Kami berdiri di atas iman. Kami akan melihat kemuliaan dan kedahsyatan Tuhan. Tuhan Bapa tolong kami. Tuhanlah yang memimpin kami. Tuhan Bapa membuat kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu dinyatakan, hadirat-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Roh yang menyala-nyala
kami, roh yang antusias pada kami. Kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa dosa dihancurkan, kuasa setan dihancurkan, kemuliaan Tuhan turun atas kami. Hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu melepaskan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka seluruh kapasitas roh kami buat Tuhan. Karena hidup kami dan ibadah ini hanya didedikasikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh-Mu yang memimpin, Roh-Mu yang mengajar, Roh-Mu yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Dan hari ini kami mau mengalami Tuhan, mau menikmati hadirat Tuhan. Kasih karunia Tuhan turun melingkupi kami. Semua kuasa kedagingan, keakuan manusia tunduk di bawah kaki Tuhan. Kuasa Roh Kudus memimpin dan mengajar, membawa kami kepada seluruh kebenaran. Kasih karunia Tuhan turun atas kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus. Engkau mencengkeram kami dalam hadirat-Mu. Pewahyuan, hikmat, dan pengetahuan daripada roh dan karunia nubuat terjadi atas kami. Turun di tempat ini, menyingkapkan segala sesuatu, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat kehadiran Roh Kudus. Dipermuliakanlah nama-Mu. Setiap firman itu adalah firman kehidupan, firman yang membentuk, firman yang mendaur ulang, sehingga kami terus semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih karunia-Mu melingkupi kami. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, kita minggu yang kedua kita beribadah, dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan terus melingkupi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan gereja Tuhan ada di dalam kemenangan. Amin, amin. Kita berdoa supaya cepat berlalu. Kalaupun masih ada pandemi, umat Tuhan harus tetap tampil berbeda. Hidup dalam kesehatan ilahi, hidup di dalam anugerah Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu baik dan Tuhan selalu setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Biarlah masa-masa pandemi ini Tuhan sedang mengajar kita menjagai hati kita. Haleluya. Jagai hatimu, jagai mulutmu, tidak ada sungut-sungut yang keluar, melainkan ucapan syukur. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang kita alami, belajar mengucap syukur. Haleluya. Tidak ada sungut-sungut yang didapati Tuhan keluar dari mulut kita, melainkan ucapan syukur. Jaga hati kita sedemikian rupa di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Biarlah hati, mulut dan pikiran kita selalu selaras, selalu ada dalam perkenanan Tuhan dan ada dalam kehendak Tuhan. Amin, 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 amin. Saudara yang tahu hidupmu, jagai hatimu, jagai pikiranmu, jagai seluruh hidupmu masa-masa pandemi ini. Sampai Tuhan menyatakan kuasanya, kita tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Jangan lupakan firman-Nya. Selalu Anda berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku muliakanlah Tuhan. Hai jiwaku nyamanlah di dalam Tuhan. Haleluya. Kita harus pastikan bahwa kita
tidak ikut-ikutan seperti dunia. Pastikan kita berbeda karena firman Tuhan yang mengatakan itu bahwa kita harus tampil berbeda. Amin. Haleluya. Saya percaya sebagai hamba Tuhan, saudara hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari kita belajar hari ini janji Tuhan tentang Roh Kudus untuk kita. Janji Tuhan tentang Roh Kudus. Janji Tuhan tentang Roh Kudus buat kita, saya memaparkan beberapa poin, beberapa subpoin bahwa janji Tuhan itu di Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 dan 26. Di situ dikatakan bahwa janji Tuhan itu adalah sebagai penolong. Yang pertama sebagai penolong. Haleluya. Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita adalah sebagai penolong. Perhatikan kalau Roh Kudus itu dijanjikan oleh Tuhan bagi gerejanya sebagai penolong, lihat betapa terbatasnya kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini perlu penolong. Butuh dituntun, dipimpin oleh Roh. Haleluya. Kita tidak sanggup hidup di tengah-tengah dunia. Karena firman Tuhan saja sudah berkata bahwa kita ini hidup seperti domba di tengah-tengah serigala. Dunia ini menuju kebinasaannya dan dunia ini bertambah gelap dan jahat. Oleh sebab itu kita butuh penolong dalam kehidupan kita. Butuh seorang penolong. Siapa itu? Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus itu adalah penolong yang sejati di dalam kehidupan kita. Perhatikan. Hari Kamis kemarin. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, betul? Roh Kudus itu dilambangkan apa? Burung merpati. Berarti kalau hati manusia itu menjadi sarang sebuah burung merpati. Berarti kalau manusia tanpa roh, berarti burung apa yang ada di dalam hatinya? Burung hantu. Saudara, burung hantu, ada sarang burung hantu atau sarang burung merpati? Terbukti dari ucapanmu. Terbukti dari tindakanmu. Kalau engkau sama dengan dunia, tentu bukan burung merpati, tapi sarang burung hantu. Dibuktikan dari ucapanmu dan tindakan kita. Kalau kita hidup di dalam roh, berarti tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Berarti bukan roh ketakutan. Kalau roh ketakutan berarti burung hantu. Hatimu disarangi burung hantu. Karena burung hantu dia hidup di malam hari. Dan berkeliaran di malam hari. Dia pencuri sukacita. Pencuri damai sejahtera. Kalong. Pencuri buah roh. Buah pertobatan, buah pelayanan. Dia curi, itu kalong. Berarti itu berbicara sama kuasa kegelapan. Tapi kalau hati kita ini bait Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu akan menolong kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus itu memampukan kita dari keterbatasan kita. Roh Kudus itu membawa kita melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Haleluya. Lihat, Anda terbatas. Dan selalu saudara ketika sakit, saudara selalu merasa terbatas. Kadangkala manusia itu ketika sakit dia berasa, aduh aku ternyata terbatas. Kalau saudara sadar Anda terbatas, ada yang tanpa batas. Yaitu Roh Kudus. Oh, dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak bisa menerima dia. Tetapi kita, engkau adalah baitnya. Berarti kalau baitnya kepunyaan dia. Dipimpin oleh dia. Dibawa oleh dia kepada kebenaran. Persaingan bisnis semakin ketat. Betul? Persaingan semakin ketat. Tetapi apa? Ada penolong? Ada penolong? Khususnya dia memberi hikmat.
kepada kita untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Dan dikatakan firman Tuhan, janji firman Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka, siapa yang bisa nutup? Perhatikan, itu hanya sebuah ujian hati di hadapan Tuhan kita ini sebagai orang benar. Kalau engkau hidup di dalam roh dan Roh Kudus itu yang engkau libatkan di dalam hidupmu sebagai penolong, tidak ada alasan yang kita tambah bangkrut, tidak ada. Tidak ada alasan tambah bangkrut. Karena janji firman Tuhan berkata, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Karena pertolongan selalu Tuhan sediakan untuk kita. Perlindungan selalu Tuhan sediakan untuk kita. Nah sekarang selama Anda dan saya hidup, itu adalah sebuah ujian. Sikap hatimu yang benar semakin datang kepada Tuhan. Semakin benar, bukan semakin baik, semakin benar. Engkau menyadari siapa engkau di hadapan Tuhan. Dan siapa Tuhan bagimu. Kalau engkau sadar engkau butuh Tuhan, sebesar apa engkau butuh Tuhan, sebesar itulah Tuhan nyata dalam hidupmu. Semakin engkau perbesar kapasitasmu, sebesar itulah Tuhan bekerja, menyatakan kuasa dan mujizatnya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada semakin ada. Sehingga kita melihat keterbatasan kita itu tidak ditentukan oleh keadaan. Semakin tak terbatas kehidupan kita. Oleh karena apa? Karena Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Haleluya. Saya berdoa supaya Tuhan tolong kita semua. Jangan pernah berpikir negatif. Kalau engkau hidup dalam negatif berarti kebenaran tidak ada dalam hidupmu. Hanya orang yang tidak ada firman dia hidup negatif. Berprasangka buruk. Berprasangka negatif. Berpikir negatif. Otomatis actionnya, kalau inputmu negatif, outputmu juga negatif. Jadi berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada dampakmu jadi orang Kristen. Tidak ada dampak firman Tuhan dalam hidupmu. Makanya saya katakan kepada saudara, ketika engkau baca firman Tuhan, harus lancar di situ. Ketika kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita hidupi firman Tuhan, kita deklarasikan. Di saat engkau mendeklarasikan firman, engkau sedang menggosokkan firman itu di dalam rohmu. Pasti rohmu semakin tajam. Pasti rohmu semakin terlatih. Pasti rohmu semakin sensitif. Pasti rohmu semakin menyatakan janji-janji Tuhan atas hidupmu. Dan setiap kali engkau mendeklarasikan firman Tuhan, engkau sedang menggosokkan firman itu di dalam rohmu. Sehingga semakin tajam. Radar rohanimu semakin tajam. Biarlah kita hidup di dalam roh. Inilah janji Tuhan. Belum? Saya sudah panjang lebar ngomong. Nanti setelah itu saudara bilang 5 menit lagi. Sudah? Bisa? Nggak bisa biar saya lanjut. Oke. Dia penolong, Roh Kudus penolong. Itu ya, ayat 16, Yohanes pasal 14, ayat 16. Dia juga menyertai. Kalau dikatakan Roh Kudus itu menyertai. Menyertai. Tadi penolong. Roh Kudus itu kalau penolong, ketika saudara sakit dia menolong. Ketika jalan saudara buntu dia menolong. Ketika jalan tertutup dia menolong. Oh, dia buka jalan untukmu dan untuk saya. Dan yang kedua, ayat yang ke-16 dan 17. Perhatikan di situ bahwa Roh Kudus itu menyertai. Yohanes 14 ya. Menyertai, perhatikan. Menyertai itu tidak sama dengan bersama. Tapi menyertai di situ saya belajar menunggal. Ada di dalammu. Berarti dia tidak hanya sekedar menggandengmu, memimpinmu berjalan di depanmu, tapi sudah menunggal. Dia seperti kapal, jurumudinya di luar atau di dalam? Di dalam. Tidak mungkin jurumudi di luar. Supirnya mobil, supirnya di luar atau di dalam?
Berarti manunggal dengan mobil itu. Roh Kudus sama. Dia mau mengambil alih hidup kita. Dia mau mendrive hidup kita. Baru itu disebut menyertai. Anda dan saya disertai kalau dia memimpin hidup kita. Terlibat dalam hidup kita. Itu menyertai. Jadi sudah menjadi satu. Karena firman Tuhan tadi berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Lambang Roh Kudus merpati bukan? Dan pastikan hatimu itu sarangnya burung merpati. Jangan burung. Coba tanya sebelahmu, burung hantu atau merpati? Kalau dia ketawa berarti burung hantu. Kalau dia ketawa burung hantu. Kalau dia senyum-senyum merpati. Haleluya, amin, amin, amin. Nah, kalau Roh Kudus itu menyertai karena dia manunggal dengan kita. Nah, Roh Kudus pengen mengambil alih kehidupan kita. Karena apa? Kita terbatas. Kita tidak mampu. Nah, oleh sebab itu ukur dirimu sudah sejauh mana kita dipimpin oleh Roh. Sudah sejauh mana kita dipimpin oleh Roh. Saya satu ayat yang bagus. Roma 8. Nanti juga kita akan baca sebenarnya. Roma 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat 9. 3-2 ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus. Loh, bagaimana tandanya orang itu tidak memiliki roh Kristus? Dari mana kita bisa tahu orang itu tidak memiliki roh Kristus? Dari ucapannya, dari perbuatannya, dari tindakannya, dari buahnya. Haleluya. Kan kita mengenal orang dari buahnya. Betul? Itu kata firman Tuhan. Pohon itu kita kenal dari mana? Buahnya. Kehidupan kekristenan dikenal dari buahnya. Ada buah pertobatan tidak? Ada buah roh apa tidak? Ada buah pelayanan apa tidak? Nah, di sini dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Berarti tindakannya kosong. Tindakannya negatif. Tindakannya adalah hal-hal duniawi. Berapa banyak kita setiap hari mengucapkan kata-kata kebencian. Dan bahkan persekongkolan, provokasi. Ini sekutunya setan. Engkau menyebarkan provokasi negatif. Engkau menyebarkan kebencian kepada orang tertentu. Kalau ditanya, kau benci ya sama orang itu, kok ngata-ngatain, enggak kok, munafik. Hanya kita jagai hati kita. Katakan ya, katakan tidak. Firman suruh kita tegas. Tidak ada abu-abu. Makanya saya bilang, hanya kita yang tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau Roh Kudus itu menyertai, berarti tandanya Anda dan saya miliknya Yesus. Miliknya Roh Kudus, dipimpin oleh Roh. Hidup di dalam roh, dibawa oleh Roh Kudus. Semakin pikiran kita diperbaharui, roh kita diperbaharui, seluruh hidup kita diperbaharui. Karena apa? Ada yang mendrive hidup kita. Ada yang memimpin hidup kita setiap hari. Sehingga kita semakin berubah karena ada perenungan firman setiap hari. Ada meditasi firman setiap hari. Haleluya. Yang ketiga, ayat 17, roh kebenaran. Yohanes pasal 14 tadi. Roh kebenaran, ayat 17. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus akan menyatakan kebenarannya Tuhan kepada kita. Jalan-jalannya Tuhan kepada kita. Kehendak Tuhan kepada kita. Saudara dan saya harus mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Kehendak Tuhan Anda sakit. Kehendak Tuhan saudara menderita? Melarat? Enggak. Berarti kehendak Roh Kudus diberikan kepada kita, kehendaknya apa? Supaya hidup dalam kebenaran.
hidup dalam kemenangan. Menang atas setan, menang atas penyakit, menang atas dunia ini, atas ilah-ilah zaman ini. Kita diberi kuasa untuk berkemenangan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu membuat kebenaran. Sekalipun tantangan, ingat Mazmur 91, sekalipun 1.000, 10.000, firman Tuhan berkata kamu menonton. Tidak dikatakan ikutlah takut karena sudah rebas 1.000 dan 10.000. Takutlah, gemetarlah karena kamu menunggu giliran seperti mereka. Seperti itu dari kata firman Tuhan. Enggak. Sekalipun rebas 1.000 orang, 10.000 di sebelah kananmu, tapi engkau hanya menonton. Karena apa? Karena Roh Kudus membuat engkau berdiri di atas kebenaran. Dan engkau dibenarkan di atas janji-janji Tuhan. Engkau tidak dibenarkan di dalam dunia, untuk dunia, tapi di dalam Tuhan. Kalau perhatikan ya kata-kata ini, di dalam Tuhan, berarti apa? Di dalam kerajaannya Allah. Di dalam rencananya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan. Tapi kalau engkau di dalam dunia, kerajaan lepas. Engkau sedang memposisikan kakimu di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Roh kebenaran itu yang dijanjikan. Yang keempat, roh penghibur ayat 26. Penghibur, loh di dunia ini perlu penghiburan enggak? Saudara saja perlu refreshing oh. Betul? Sudah enak di rumah 3 bulan? Dulu anak-anak pengen liburan. Sekarang libur 3 bulan. Stay at home. Sudah enak? Di rumah terus. Ayo dong jalan. Jalan muter, ngukur jalan, pulang. Kamu lah boleh. Saudara, perlu hiburan. Ternyata saudara sadar dan saya sadar bahwa dunia ini kita perlu penghiburan. Siapa yang bisa menghibur kita? Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber penghiburan kita. Tidak ada yang bisa menghibur kita selain Roh Kudus yang bisa menghibur kita. Hiburan di dunia ini sementara. Tapi kalau penghiburan dari Roh Kudus akan terus membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mengucap syukur di dalam Tuhan. Berterima kasih di dalam Tuhan. Menikmati kasih karunia Tuhan. Yang kelima. Ayat 26, Roh Kudus itu mengajar. Mengajar kita kepada seluruh kebenaran. Ada hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang tidak kita pahami dalam hidup kita ini. Tentang rumah tangga kita, tentang pekerjaan kita. Siapa yang bisa mengajar kita? Roh Kudus. Kadangkala kita menghadapi kebuntuan, tapi Roh Kudus bisa membukakan itu. Menyingkapkan itu. Yang ke-6. Roh Kudus ayat 26, dia mengingatkan. Saudara suka lupa enggak? Apalagi saudara ketika sakit. Ketika saudara merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan seluruh janji-janji Tuhan. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan janji-janji Tuhan kepada saudara, mulai engkau action, melakukan tindakan yang benar, memperkatakan firman itu, memperkatakan janji-janji itu. Karena firman Tuhan berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya berharap setiap hari yang keluar dari mulutmu adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang engkau percayai, yang kau imani, yang kau yakini. Itu yang keluar dari mulutmu. Kami sehat, kami kuat, kami luar biasa. Saudara tahu, sepanjang pandemi ini, saya sebagai hamba Tuhan, tentu saya punya kekhawatiran. Saudara tahu, saya dengar pendeta meninggal karena pandemi. Jemaat orang meninggal karena pandemi. Saudara, saya merasa ada kekhawatiran. Tetapi kekhawatiran itu Roh Kudus menolong saya. Dengan menggantikan dengan apa? Deklarasi. Tuhan, jemaat yang di timur
adalah perlindungan Tuhan, darah Yesus atas mereka yang di barat, utara, selatan, tengah. Oh Tuhan penjaga, Tuhan penolong mereka. Virus, kuman, bakteri tidak akan membawa mereka kepada kematian, tapi kepada kehidupan roh. Setiap hari deklarasi, bangun jam 4, setengah 4 pagi, deklarasi. Renungan-renungan yang saya kirim itu, perhatikan. Jamnya saya kirim itu setengah 4, kadang jam 3 lebih, jam setengah 4 saya kirim. Karena apa? Saya sedang deklarasi buat jemaat di timur, di barat, utara, selatan, tengah. Supaya tidak satu orang pun kena pandemi virus corona. Dan ketika pemerintah bilang yang rentan kena pandemi ini adalah usia tua. Saya ingat yang tua-tua, aduh Tuhan. Jangan sampai mereka hidup dalam ketakutan. Dan mereka yang sudah ada bibit penyakit, penyakit bawaan, jantung, gula, apalagi paru-paru. Wah, saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya langsung ingat. Siapa di antara kami yang sudah kena gula? Yang kena gula kan bukan hanya orang tua dong. Yang masih muda juga bisa. Wah, itu menegangkan hidup ini, saudara-saudara, berjuang mendeklarasikan setiap firman untuk saudara. Saudara masih tertidur, saya sudah bagi ayat. Tapi yang untuk GSJ pada umumnya pagi-pagi jam berapa? Saudara bagi Krishna? Hah? Jam 6, karena mereka bangun jam 6 soalnya. Tapi saya sebagian saya bagi kepada banyak orang. Mungkin sekitar 50-60 orang yang saya bagi setiap hari. Karena apa? Saya punya grup kampung saya. Punya grup teman sekolah saya. Punya grup beberapa grup. Jadi saya bagi mereka. Saya melihat respon mereka. Kalau sudah saya lihat pagi-pagi jam 6. Respon mereka itu wow luar biasa, khususnya yang satu kampung dengan saya. Wah responnya, teman sekolah saya satu SMA, ada grupnya. Saya melihat responnya luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita melihat bagian yang ketiga, lompat bagian yang ketiga ya. Lompat bagian yang ketiga, janji Tuhan tentang Roh Kudus kepada para rasul. Kepada para rasul. Nah, kita melihat karena sudah saya buka ini beberapa, langsung kita lihat kisah para rasul 1 bagian C. Nah, kisah para rasul 1 ayat 4 dan 8. Kisah para rasul 1 ayat 4 dan 8. Karena minggu lalu saya sudah buka sebagian. Ayat 4. Kisah para rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8. Pada suatu hari ketika ia makan, betul? Betul? Saudara sudah dapat? Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Haleluya. Roh Kudus itu dijanjikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Dulu kepada para rasul dan sekarang setiap orang percaya. Kepada setiap hamba Tuhan. Saudara hamba siapa? Saudara hamba siapa? Saudara hamba Tuhan bukan? Bilang kiri kananmu, kamu hamba Tuhan. Kamu hamba Tuhan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Haleluya. Kenapa luar biasa? Karena saudara menang atas corona. Amin.
Saudara menang atas penyakit, luar biasa. Dan kita melihat di sini ada janji Tuhan kepada para rasul itu. Dikatakan, Yohanes membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang bisa membaptiskan kita dengan Roh Kudus hanya Tuhan Yesus. Yohanes pasal 20, ketika Yesus melihat murid-muridnya dan mereka dihembusi dengan Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan ketika para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus dan para rasul ini menumpang tangan atas jemaat, jemaat penuh dengan Roh Kudus. Tujuannya Roh Kudus tadi jelas di bagian poin pertama. Dia mengajar, menolong, memimpin dan menyatu dengan kita. Haleluya. Dan di sini dikatakan ketika kamu penuh dengan Roh Kudus, ketika kamu menantikan Roh Kudus, ketika kamu menerima kuasa Roh Kudus, maka kamu akan menjadi saksi. Saksi apa? Saksi kebenaran, saksi kehidupan. Namanya saksi itu berarti positif. Haleluya. Membawa dampak. Apa yang kau alami dari Tuhan, engkau saksikan. Engkau beritakan kepada orang lain yang belum pernah mengalami kuasa Tuhan. Ketika mereka mendengar berita tentang Tuhan, Yesus penyembuh, Yesus penolong, Yesus yang mengajar, Yesus yang memimpin. Dan engkau alami semua itu. Ketika engkau saksikan, orang lain juga dihiburkan. Dan pengen masuk di dalam kuasa roh yang sama. Dan ketika dijanjikan kepada para rasul itu, mereka penuh Roh Kudus. Wow, dahsyat. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Pasal 2 ayat 4 kita lihat. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan, maka penuhlah para rasul itu. Kapan mereka penuh? Ketika mereka menunggu, mereka menanti, mereka berkumpul, menanti kepenuhan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Berarti kalau saudara mau dibaptis oleh Roh Kudus, nantikan dia. Rindukan dia. Haus lapar akan dia. Tidak mungkin tidak. Pasti dia memenuhi saudara. Sesuai dengan kerinduan hatimu. Sesuai dengan keyakinanmu kepada dia. Dia tidak pernah berdusta dan berbohong. Karena lihat, Roh Kudus itu melihat jauh ke dalam lubuk hatimu. Apa yang kau rindukan, apa yang kau butuhkan dari dia. Tidak mungkin, firman Tuhan berkata tidak mungkin dia menunda-nunda. Makanya selalu saya katakan, buka kapasitas rohmu sebesar-besarnya. Karena sebesar itulah Roh Kudus akan menyatakan kuasanya kepada kita. Ketika mereka menanti, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka dikatakan berkata-kata. Berarti berdoa itu? Berdoa berarti? Kalau berdoa itu berkata-kata, berarti di dalam Alkitab tidak ada berdoa kebatinan. Di gereja juga berdoa perkatakan apa yang kau percayai. Perkatakan apa yang kau yakini. Perkatakan janji Tuhan. Perkatakan apa yang kau imani. Perkatakan firman. Haleluya. Jangan perkatakan apa yang kau rasakan. Perkatakan apa yang kau percayai. Mulut dan ekspresi sangat menentukan. Kalau saya berdoa begini. Tuhan Yesus, tolonglah. Tuhan Yesus, tolonglah. Tuhan Yesus, tolonglah. Tuhan Yesus, tolonglah. Tuhan bingung enggak lihat saudara berdoa begini? Yang mau ditolong itu apa sih? Ngomongnya orang gede. Tuhan Yesus, tolonglah. Saudara, Tuhan kurang senang mendengarnya karena enggak jelas. Yang mau ditolong apa? Terus pertama-tama saudara, Tuhan Yesus tolonglah. Langsung si iblis lihat dari belakang sana. Enggak tahu belakangnya yang mana, belakang saudara yang mana, enggak tahu saya. Langsung iblis. Sebul telingamu. Tadi Tuhan Yesus tolonglah, Tuhan Yesus tolonglah.
Tapi kalau saudara berdoa seperti para rasul ini berkumpul di satu tempat. Tidak ada. Setengah jam lagi. Ketika para rasul ini berkumpul. Mereka berdoa berseru-seru. Memperkatakan apa yang dia percayai. Memperkatakan apa yang dia imani. Karena janji Tuhan berkata dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Terjadi? Terjadi. Semua mereka penuh Roh Kudus. Dan bahkan seperti lidah-lidah api. Perhatikan, doa dalam kesehatan. Doa dalam keyakinan. Doa sesuai dengan iman mereka. Doa sesuai dengan firman Tuhan. Lidah-lidah api turun atas mereka. Dan bahkan dikatakan seperti gempa terjadi. Dan orang-orang heran. Mereka berkata-kata seperti bahasa orang lain. Berarti dimensi bahasa roh itu adalah dimensi bahasa manusia. Kisah Para Rasul pasal 2. Bahasa malaikat. Bahasa doa. Bahasa perlu diterjemahkan. 4. Berarti di mana kita setiap hari? Bahasa doa. Sambil naik motor engkau berbahasa roh. Bahasa doa. Berarti apa? Hatimu yang tertuju kepada Tuhan. Menyatakan kerinduan kepada Tuhan. Haleluya. Nggak usah cuci muka dulu. Mau berdoa cuci muka dulu. Nggak perlu. Karena air tidak bisa menyucikan kita. Nggak mandi, nggak gosok gigi pun saudara. Doamu tetap diterima. Asal doa dengan iman. Oh berhenti dulu. Mau cuci muka dulu, mau doa saya. Air bisa menyucikanmu? Alkitab mencatat darah Yesus yang menyucikan kita. Roh Kudus tolong kita. Haleluya. Pasal 2 ayat 17. Kisah Para Rasul masih. Ayat yang ke-17 kita lihat. 3-2 ayat. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dengar Bapak Ibu, tua, muda, kecil. Ada di dalam Alkitab. Dikatakan kalau engkau dipenuhi oleh roh. Dan firman itu hidup di dalammu. Rohnya dicurahkan atas kamu. Yang percaya kepada dia. Anak-anakmu laki-laki. Berarti masih muda enggak? Anak-anakmu laki-laki. Enggak mungkin dia sebesar Pak Manurung. Pak Manurung udah tua ya? Belum. Anak-anakmu laki-laki kira-kira umur berapa ini? Remaja. Mau beralih ke dewasa. Berarti dikatakan di sini, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bernubuat loh. Berarti masih muda sudah dipakai oleh Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan. Berarti kuasa Roh Kudus itu tanpa batas. Siapapun. Siapapun. Haleluya. Dan dikatakan juga teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu. Dan orang-orangmu. Dan orang-orangmu. Kalau belum 60 belum tua. Masih 60 ke bawah belum tua. 60 ke atas baru disebut tua. Ada 60 ke atas. Apa dikatakan? Orang-orangmu yang tua akan mendapat apa? Mimpi buruk. Mimpi apa? Mimpi dari Tuhan. Pencerahan. Orang-orang tua yang ada di dalam Tuhan yang dipenuhi roh. Berkata-kata memberi pencerahan kepada orang-orang muda. Bahwa Tuhan itu akan melakukan ini. Tuhan akan mengerjakan ini. Tuhan akan membuat tanda-tanda ini. Dan semua orang dibangun. Orang-orang tua tidak menakut-nakuti. Orang-orang tua tidak membanding-bandingkan. Bien. Kalau saya ke gereja itu nyeker. Sekarang sandalan. Pecoe. Tidak itu lagi. Tapi orang-orang tua
mendapat mimpi dari Tuhan. Menceritakan mimpinya dari Tuhan. Membangun gereja, membangun jemaat, membangun orang-orang percaya. Itu janji Tuhan. Perhatikan. Berarti engkau yang muda, kita yang muda, dan engkau yang tua berfungsi di dalam gereja Tuhan. Jangan bilang saya sudah tua, tidak bisa apa-apa. Siapa bilang? Firman Tuhan berkata engkau mendapat mimpi. Amin. Yang tua, yang muda jangan jawab. Memang termasuk orang tua. Amin. Yang tua, kudu diomongin no. Yang 75 loh, mau 75. Berarti dia termasuk tua. Dapat mimpi. Saudara yang umur 60 ke atas dapat mimpi. Haleluya. Berarti tidak terkecuali semua kita yang ada di gereja ini. Mulai dari sekolah minggu, mulai dari remaja, mulai dari profesional muda sampai yang tua. Dapat anugerah daripada Roh Kudus. Makanya saudara kejar di situ. Kita kejar di situ. Engkau dianugerahkan apa? Tujuannya adalah untuk membangun. Makanya rombak tabiat kita, sifat kita. Mulai menceritakan kebenaran. Mulai membangun orang dengan perkataan-perkataan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Susah ngomong sama orang. Kau luar biasa. Susah ngomongnya. Daripada kamu ngomong, itu potongan rambutnya elek neman. Kayak wong edan. Lebih membangun mana? Wow, lu luar biasa di dalam Tuhan. Lu semakin diberkati oleh Tuhan. Orang yang mendengar itu semangat dah. Dan dia akan berkata, amin. Aduh tadi aku penat hidup saya ini. Tapi ketika kamu ngomong itu, ada sesuatu yang membangkitkan. Amin. Terus istri-istri bilang begini, tak sawang-sawang ya pao, tambah tua, tambah elek, ora karuan uripmu. Piye perasaanmu Pak? Hah? Kau lihat muka istrimu bukan lagi dengan hehehe, bukan, tapi coba kalau kita membangun satu dengan yang lain, menghibur satu dengan yang lain, membangun satu dengan yang lain. Kasih karunia Tuhan turun dong. Diberkati, suamiku diberkati, istriku diberkati. Luar biasa, dahsyat. Tadinya sudah capek menghadapi pandemi ini, sudah nek. Begitu ada kata-kata yang membangun. Oh semangat 45 kembali. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tadinya udah hampir tidak bisa melewati lagi. Karena saking daknya di rumah. Tapi ketika kita dibangun satu dengan lain. Bersama Bapa, bersama Tuhan kita lewati semuanya. Haleluya. Ternyata kita tidak sendiri. Ada orang yang berdoa buat kita. Ada keluarga kita yang peduli dengan kita. Dia membangun. Firman Tuhan yang berkata, mulai dari muda sampai tua, ada fungsinya. Jangan bilang aku rakanggo. Makanya setiap kali ada berkata, aku mati aja, udah tua mati aja. Nah ini saya. Padahal firman Tuhan berkata berfungsi. Baca Mazmur semakin tua, Mazmur 92, semakin tua, ayo enggak ada yang tahu nih. Semakin tua, segar, gemuk dan tambun, berbuah lebat. Semakin tua, segar. Amin. Haleluya. Pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. 38, kita lihat ayat 38. Sudah? Jawab Petrus kepada mereka. Ayo dong, 3, 2 ya. Jawab Petrus. Kalau orang
orang tidak bertobat, kalau orang tidak berubah, kamu tidak bisa menerima karunia Roh Kudus. Kuncinya menerima karunia Roh Kudus adalah bertobat, berubah. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka engkau bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Dan Kisah Para Rasul sedang menegaskan kepada kita, kalau engkau tidak bertobat, tidak berubah, tetap mempertahankan tabiat lama, karunia Roh tidak ada artinya bagimu. Dan karunia Roh tidak bisa bekerja atas hidupmu. Tapi ketika engkau meninggalkan dosa, meninggalkan tabiat burukmu, maka karunia-karunia itu dari yang muda sampai yang paling tua akan mendapat karunia Roh. Tujuannya tadi membangun. Tujuannya tadi untuk saling melayani satu dengan yang lain. Haleluya. Karunia itu tuh saling membangun. Saling melayani satu dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Pasal 4 ayat 31. Pasal 4 ayat 31. Sudah? 3, 2 ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Tadinya para rasul ini khususnya Petrus pengecut. Dia penakut. Tetapi begitu mereka penuh dengan Kudus, dari yang tua sekarang ini, dari yang tua sampai paling muda, ketika penuh dengan Roh Kudus, tidak ada lagi ketakutan. Menghadapi pandemi, menghadapi orang yang paling bengis. Selalu ada keberanian dari Roh Kudus untuk memberitakan firman Allah. Oh, kalau semangat begini baru 5 menit lagi. Kalau tadi tidak semangat saya perpanjang terus. Wow, coba kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, kau tidak ada ketakutan, ini firman yang ngomong. Ketika mereka berdoa, goyang tempat dan mereka berkumpul penuh dengan Roh Kudus. Mereka memberitakan dengan berani. Saudara tidak bisa menghadapi tantangan zaman ini kalau tanpa Roh Kudus. Anda tidak bisa sampai kepada titik akhir Yesus datang, menjemput Yesus datang kedua kali, tanpa firman dan Roh Kudus dalam hidupmu. Engkau harus ada di dalam firman dan Roh Kudus. Baru kita bisa sampai akhir. Kalau tidak, engkau hanya di tengah mati, di tengah jalan. Sama seperti orang Israel keluar dari padang gurun, daripada Mesir. Dari Mesir, banyak mati di padang gurun. Hanya segelintir orang yang masuk tanah perjanjian. Kita juga sama. Roh Kudus mengingatkan kita. Supaya engkau memiliki firman dan roh. Baru engkau bisa tahan sampai hari kedatangan Tuhan kedua kali. Kalau tidak, tidak akan bertahan. Mati di tengah jalan. Mati di Roh Kudus tolong kita. 2 ayat lagi. 1 ayat lagi aja. Efesus 4 ayat 30. 1 ayat lagi. Efesus 4 30. Ini sudah sering kita baca. Efesus pasal 4 30 sudah. 3 2 ayat. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, oh di sini ada ya. Katanya tadi nggak bisa, ternyata nggak bisa. Menjelang, jangan mendukakan Roh. Perhatikan, Roh Kudus itu pribadi, sama seperti saudara dan saya. Bisa didukakan? Bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus? Bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus? Ketika engkau berjalan menurut kehendakmu, keinginanmu, perkataanmu jahat, pikiranmu jahat, niatmu jahat, tidak lagi mempermuliakan Allah, engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Ketika engkau tidak membaca Alkitab dan merenungkannya, engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Rohmu tidak semakin kuat. Kalau engkau baca Alkitab, merenungkan, menghidupi, mendeklarasikan firman itu, rohmu kuat menghadapi setan. Haleluya, haleluya.
Nanti hari-hari ke depan saya mempersiapkan diri untuk itu dan saya harap juga pendoa di gereja ini mempersiapkan diri. Hari-hari ke depan kita akan banyak mendoakan orang-orang sakit. Khususnya di gereja. Jadi setiap hari Kamis kita mendoakan orang-orang sakit. Persiapkan diri Anda. Jangan dukakan Roh Kudus. Kalau engkau belajar tentang Roh Kudus, aduh sangat luar biasa. Apalagi namanya manunggal dengan Roh Kudus. Kita tidak mendukakan Roh Kudus lagi. Kalau engkau tidak mendukakan Roh Kudus, berjalan, kita masih bisa berdosa tidak? Tapi tidak boleh, karena ada Roh Kudus mengingatkan, menggetor pintu hatimu. Tobat, 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 itu dosa. Haleluya. Biar Roh Kudus tolong kita. Jangan dukakan Roh Kudus. Dengan cara bagaimana? Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu semua mendukakan Roh Kudus. Mari kita pulihkan hubungan dengan Roh Kudus. Tadi firman Tuhan berkata, dari yang tua sampai yang muda, dari yang muda sampai yang tua akan mendapat karunia. Tujuannya melayani dan membangun satu dengan yang lain. Mari kita hidup di dalam Roh Kudusnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bersamamu Bapa. Apa mulai? Kau ada. Turunin. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada, Dia selalu bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku. Amin. Adalah, haleluya. Aminkan pujian ini, aminkan, haleluya. Tak pernah kau meragukan bersamamu Bapa. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Bersamamu Bapa. Lewati, haleluya. Lewati semua. Amin. Berkenan mulia. Teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan. Haleluya. Tegaskan kembali dirimu bersamamu Bapa. Haleluya.
besar melimpah bagiku. Haleluya. Keluar dari pikiranmu, keluar dari hatimu.
Berkati sidang jemaatmu ini, diberkati kesehatan mereka, diberkati usaha pencarian mereka, diberkati keluar masuk mereka. Mereka akan naik bukan turun, mereka menjadi kepala bukan ekor. Dalam nama Yesus, kami tolak roh sakit-sakitan, kami tolak roh kecelakaan, kami tolak roh mati muda, kami tolak mati mendadak, kami tolak roh sial bangkrut, kami tolak kuasa perdukunan. Kami diberkati, kami sehat, kami kuat, kami luar biasa. Bersama Yesus hidup dalam kemenangan, hidup dalam surga, hidup dalam perlindungan Tuhan. Terjadilah berkati. Setiap sidang jemaatmu yang memberi persembahan dan yang mengembalikan sepersepuluh ribu, tingkat-tingkat langit terbukalah Bapa. Tingkat-tingkat langit terbuka dalam nama Yesus. Pintu-pintu berkat terbuka. Pelanggan-pelanggan menjadi kami halau. Roh kemiskinan, penderitaan, kemelaratan keluar. Meninggalkan kami. Berkat Tuhan menjadikan kami. Berkat Tuhan menjadikan kami kaya. Di dalam nama Yesus kami hidup dalam kemenangan. Turunlah anugerah-Mu. Haleluya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Gereja Tuhan, pulanglah membawa anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus Kristus turun menaungi kita. Persekutuan dari Roh Kudus-Nya akan memimpin, mengajar, dan menggenapkan janjinya atas kita. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus-Nya. Haleluya.